Hai, welcome to my YouTube channel Tarot Batara. Sudah lama aku nggak upload video yang dimana jadwal readingnya lumayan full. Jadi di sini aku akan reading kali ini gitu ya. Pilih kartu, dimana topiknya apakah gebetanmu atau orang yang sedang pendekatan saat ini sama kamu bakalan berakhir jadian atau pacaran sama kamu ke depannya. Oke, so dengan topik itu kamu bisa pikirin dulu orangnya siapa. Dan kamu bisa pilih salah satu pile kartu yang sudah aku sediakan. Jadi kita bisa lihat bersama readingan kali ini gitu ya. Apakah orang tersebut, orang yang sedang dekat sama kamu ini bakalan berakhir jadian sama kamu, oke? So ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3. Oke, sudah dipikirkan orangnya. Aku ingat kembali, reading ini sangat general, jadi nggak bisa cocok untuk semua orang ya. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box. Sudah aku sediakan nomor WA yang bisa kalian hubungi. Oke, kita mulai aja dari pile 1. Hai pile 1 yang milih pile 1 ya. Kali ini tentang gebetan atau orang deket sama kamu saat ini. Apakah endingnya bakalan pacaran nih sama si dia gitu ya. Apakah kamu bakalan endingnya punya hubungan serius sama dia. Oke, sudah dipikirkan orangnya siapa, pile 1. Kita mulai ya. Untuk pile 1 kita lihat. Oke, kartunya ada kartu The Wheel of Fortune, ada kartu The Empress, ada kartu Ace of Cups, ada kartu Queen of Swords. Oke. Yang aku lihat di sini untuk pile 1, apakah kamu bisa pacaran sama orang ini gitu ya, atau punya hubungan serius? Kalau aku lihat sih bisa gitu ya, sangat memungkinkan. Kita mulai ya, kita bedah satu-satu. Kartu The Wheel of Fortune ini aku ngeliat ada potensi yang baik, ada keberuntungan gitu ya, ada potensi yang baik, ada dimana kayak orang ini memang diperuntukkan buat kamu gitu, dalam artian dia memang ditakdirkan gitu, dalam artian dia memang diperuntukkan kepada kamu saat ini gitu. Selain dia diperuntukkan untuk kamu, aku ngelihat di sini kartu The Empress ini menunjukkan bahwa kalian tuh udah saling care, saling punya rasa gitu loh. Artian dia juga sayang sama kamu, dia juga peduli sama kamu. Ibaratnya seperti sosok yang udah nunjukin kalau dia tuh emang punya perasaan sama kamu gitu. Kamu juga kayak udah mulai kayak dimana aku ngerasa salah satu di antara kalian tuh udah yang menunjukkan perasaan masing-masing gitu. Jadi gue ngerasa orang ini udah punya perasaan sama kamu, si dia ini udah punya perasaan sama kamu. Kartu Ace of Cups juga nunjukkan bahwa dia punya feeling dan pengen start something gitu ya, dia pengen memulai sesuatu sama kamu. Jadi gue ngeliat ini potensinya besar untuk bisa kalian jadian atau pacaran. Nah di sini ada kartu Queen of Swords, cuman aku ngeliat kayak belum ada yang mau make a decision, jadi belum ada yang benar-benar berani buat memutuskan ayo kita ke arah yang lebih serius lagi gitu. Gue ngerasa kayak sama-sama menikmati aja dulu, tapi belum ada yang buat keputusan. Nah, di sini juga aku lihat kayak mungkin ada salah satu di antara kalian, entah dia atau entah kamu, itu yang mungkin sedikit ragu. Nah, sedikit ragu ini mungkin karena ada sesuatu hal yang masih ngeganjal gitu ya. Ada satu hal yang memang kalian masih bener-bener pengen yakinin dulu gitu. Jadi entah si dia entah kamu, jadi bisa vice versa. Karena ini general reading, aku ngerasa ada salah satu pihak ya yang memang kayak masih mikir-mikir dalam membuat keputusan gitu. Apakah hubungan ini kalau seandainya dilanjutin ya bisa worth it nggak, bisa long lasting nggak, bisa langgeng nggak, atau bisa serius nggak, karena udah capek mungkin menjalani hubungan yang terus gagal karena hal-hal yang ibaratnya udah berulang kali gitu terjadi dalam percintaan. So di sini aku ngeliat kayak masih perlu kayak pendekatan lagi gitu, artian dari hati ke hati, apa yang kalian raguin atau apa yang dia ragukan itu mesti gali lagi biar benar-benar kayak nggak ada pikiran yang mengganjal gitu loh, karena aku lihat perasaannya udah sama-sama suka, jadi tinggal mengambil keputusan aja, tinggal yang namanya komunikasiin maunya gimana, karena udah nggak ada, dari segi rasa tuh udah nggak ada masalah di sini, cuman kayak masalah ada satu hal yang ngeganjel, entah mungkin background keluarga atau mungkin kayak agamanya beda, jadi kayak ngerasa ada keraguan gitu, apakah ini bisa long lasting hubungannya, apakah ini bisa benar-benar sampai ke jenjang sangat serius seperti menikah nantinya. Jadi kayak masih ada keraguan, hal-hal yang ngeganjel yang masih kalian perlu cari tahu gitu
Itu yang aku lihat. So the next card ada kartu Your Love. Oke, ada kartu Religious Factor di sini. Jadi bisa aja kalian berbeda prinsip, berbeda background keluarga, atau banyak perbedaan gitu ya, yang dimana ini bisa membuat kalian berpikir berkali-kali dalam membuat keputusan, atau si dia berkali-kali membuat keputusan. Dari segi rasa aku lihat nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kayak dia juga sayang sama kamu juga punya rasa sama dia, jadi nggak ada masalah. Cuman masalahnya adalah tentang ini bisa nggak sih seandainya saya maju, kita maju, bisa nggak sih hubungan ini tuh bakalan langgeng, bakalan ke arah yang serius gitu. Karena mungkin aku ngerasa ini kayak ibaratnya sudah sering disakitin, udah sering yang mengalami hal-hal yang traumatik lah dalam percintaan. Jadi kayak bener-bener mau memilih yang serius, memilih yang benar-benar udahlah aku nggak mau main-main gitu. Nah di sini ada satu hal yang ngeganjel, jadi pengen dipastiin dulu apakah ini beneran bisa gitu. Jadi aku lihat sih potensi pacaran tuh sangat bisa, cuman ini aja, di masalah ini aja yang perlu kalian selesaikan dulu gitu. Oke, ada kartu engagement di sini. So kartu engagement ini menunjukkan bahwa ada level, ada naik level gitu ya. Ada your love life is ascending to a higher level of commitment. Komitmen kalian bisa meningkat ke arah yang lebih tinggi. So jadi kalau aku lihat di sini potensi gitu ya, kalian bisa pacaran, kalian bisa jadian, sama gebetan kalian ini sangat-sangat besar gitu ya untuk PL1 ini, karena emang dari segi rasa udah gak ada masalah gitu. Jadi emang niatnya juga serius gitu. Aku ngerasa kayak emang dari dianya juga itu memang cari calon orang yang serius, begitupun juga kamu gitu. Jadi emang udah gak ada masalah sebenarnya, tinggal hal-hal perintilan yang mengganggu aja yang mesti didiskusikan sekarang gitu. Ini bisa gak sih gitu. Oke, so the next card ada kartu healing family issue. Jadi ada masalah keluarga yang menghantui hubungan kalian ini. Ini yang mungkin kayak bikin kalian jadi overthinking. Kalian jadi kayak takut gitu untuk bener-bener start ya. Karena takutnya udah jauh malah nggak jadi gitu. Jadi ada healing family issue. Jadi di sini adalah dimana harus perlu diskusi dengan keluarga. Misalnya dari dianya juga mungkin perlu nanya-nanya kalau misalnya cari yang misalnya deket atau pacaran sama orang yang seperti kamu misalnya, atau kamu juga nanyakan ke keluarga kamu seandainya dekat sama orang yang seperti dia, itu apakah akan direstui atau bagaimana. Jadi mesti lebih ke kayak komunikasi sama keluarga gitu. Jadi biar enggak enggak gagal gitu untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya gitu ya. Jadi perlu healing family issue. Jadi harus kayak keluarga juga harus oke gitu, biar di sini karena aku lihat dari kalian berdua gitu ya, hubungan sama keluarga tuh sangat-sangat dekat. Jadi kayak emang setiap keputusan harus ada kayak masukan gitu dari keluarga. Jadi aku rasa di sini pengaruh keluarga sangat kuat dalam hubungan kalian ke depan. Intinya nggak ada masalah dari kalian berdua nggak ada masalah, cuman ini kayak faktor eksternalnya ini bisa nggak sih gitu, memungkinkan nggak sih untuk kalian lanjut ke jenjang lebih serius. So itu yang aku lihat di sini ya. Jadi sangat memungkinkan gitu ya, grup 1 ini sangat memungkinkan untuk bisa pacaran, bisa jadian, karena dua sama-sama oke. Oke, the next card ada kartu Aquarius. I know, so bisa aja zodiak gebetan kalian ini adalah Aquarius di Sun, Moon atau Rising, atau bisa aja kayak Gemini ataupun Libra juga bisa gitu. Jadi tidak mesti zodiak utamanya ya Aquarius, tapi bisa di tatanan Sun, Moon atau Rising atau Merkurinya atau di bagian astrologinya dia gitu ya. Oke, so Aquarius ini adalah dimana energi yang menggambarkan bahwa perbedaan gitu, luas dalam artian kayak orang yang memang suka dengan kebanyakan suka dengan orang-orang yang berbeda culture, berbeda kayak budaya, berbeda background keluarga, berbeda, kayak sering banget gitu jatuh cinta sama orang yang berbeda gitu, yang menurut dia unik gitu. Nah di sini aku ngerasa that's why dia kayak sangat tertarik sama kamu, dan dia pengen tahu lebih banyak tentang kamu, karena emang menurut dia kehidupan kamu, cerita kamu atau diri kamu sendiri itu sangat menarik buat dia gitu. Apalagi background keluarga yang berbeda, mungkin itu kayak sebuah tantangan menurut dia, yang dimana dia ngerasa kayak ini yang bikin dia tertantang, yang bikin dia lebih suka lagi gitu.
Oke, so emang orang tipikal orangnya, entah kamu atau dia itu emang sukanya tertarik sama hal-hal yang beda, hal-hal yang unik atau hal-hal yang menantang, itu selalu kayak gitu gitu ya. Kayak ada kartu Yacht Destiny, dan ada kartu Sun Spirit. So dengan tiga kartu ini menunjukkan bahwa akan semakin jelas, terlihat jelas nantinya. Ada kartu Sun, matahari, jadi ada semangat, ada hal positif yang akan kayak memberkati ya, memberikan penerangan dalam hubungan kalian gitu, sehingga kalian bisa, walaupun awalnya tidak mudah, prosesnya tidak mudah, tapi kalian bisa capai tujuan gitu. Kartu Destiny di sini, jadi kalian prosesnya mungkin gak mudah, banyak kayak perlu banyak apa ya, mencocokkan gitu ya, banyak kayak puzzle yang masih disusun agar bisa sesuai gitu, tapi aku lihat sih bisa gitu. Kalau kalian sama-sama usaha, kalian sama-sama ya berjuang bareng, ini bakalan bisa gitu. Intinya untuk di tahap pacaran, jadian itu sangat memungkinkan PAL 1, oke? Tinggal proses ke depan yang kalian takutin ini, kalian mesti perlu diskusi lebih detail lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Intinya yang penting kalian yang menjalani itu udah gak ada masalah gitu. Oke, itu untuk PAL 1, jadi jawabannya bisa dan sangat bisa malah ya. Potensinya besar untuk grup 1 untuk bisa jadian sama gebetan kalian. Oke, thank you for watching grup 1. Kita lanjut ke grup 2. Bye. Hai, grup 2 yang milih grup 2. Jadi sudah dipikirkan gebetan atau orang yang sedang PDKT sama kamu saat ini, apakah nantinya bisa cocok sama kalian, bisa jadian sama kalian, bisa pacaran sama kalian gitu ya. Oke, sudah dipikirin orangnya. Kita mulai sekarang untuk membuka kartunya. Inilah kartu untuk kamu. Pile yang milih, kayak orang-orang yang milih pile nomor 2. Oke, so let's see. The first ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Nine of Cups. Ada kartu Five of Cups. Ada kartu King of Cups. Oke, grup 2 yang aku lihat di sini dengan kartu Eight of Swords di sini dan kartu Five of Cups di sini, aku ngelihat orang ini tuh masih galau, masih sangat takut untuk, kayak ibaratnya tuh masih belum siap gitu ya untuk menjalani atau memulai sebuah hubungan. Aku ngerasa pendekatan kalian saat ini gitu ya, dalam artian dia deketin kamu atau hubungan ini yang dimana masih statusnya gebetan atau masih masa pendekatan, dimana adalah untuk menghilangkan, sebenarnya aku ngerasa kayak orang ini itu, si dia ini tuh masih dalam situasi yang ingin move on, ingin healing gitu, dalam artian dia ingin yang kayak bikin hati dia lebih tenang, dan dia butuh sosok orang yang bisa menenangkan dia, atau sosok orang yang bisa kayak menghilangkan trauma dia, kesedihan dia gitu. Cuman orang ini masih belum benar-benar ready untuk new relationship, hubungan baru. Jadi aku ngerasa orang ini tuh kayak masih belum siap gitu, masih galau, masih yang kayak masih butuh ketenangan gitu, istirahat, rasa istirahat dalam percintaan gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak orang ini tuh masih butuh waktu sendiri. Pada saat aku lihat kartu Nine of Cups ini yang diapit oleh Eight of Swords dan Five of Cups, aku langsung ngerasa kayak orang ini tuh masih butuh mengejar kebahagiaannya sendiri gitu. Jadi orang ini lebih kebutuh teman cerita sebenarnya. Dengan King of Cups di sini aku ngerasa kayak orang ini masih butuh ketenangan, masih yang dimana kayak butuh waktu me time lebih banyak gitu. Jadi dia deketin kamu itu, aku ngelihat sih orang-orang di pile 2 ini mungkin tidak terlalu intens, dalam artian dia tidak terlalu intens ngejar kamu. Kenapa? Karena emang tujuannya itu bukan untuk hubungan baru gitu, dalam artian dia bukan ngejar kamu, deketin kamu bukan untuk apa ya, kayak mau hubungan yang serius saat ini, bukan. Tapi ini lebih ke pile 2 ini aku ngerasa kayak hanya untuk mencari ketenangan, biar ada teman cerita, teman curhat, teman yang bisa diajak sharing gitu, karena dia ngerasa hati dia nggak baik-baik aja, pikiran dia nggak baik-baik aja, sehingga dia butuh kayak temen gitu lah, artian at least bisa nenangin dia. Cuman kalau emang kamu jadi punya rasa sama dia, kemungkinan kamu jadi baper gitu sama sikap dia yang kayak mungkin seolah memberikan harapan. Cuman sebenarnya aku lihat di pile 2 ini gitu ya, orang-orang di pile 2 ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi kalau kamu merasakan hal yang sama dengan readingan aku kali ini, berarti kemungkinan readingan ini buat kamu, karena ini general ya. Jadi intinya aku lihat orang ini di pile 2 ini memang masih belum benar-benar
kayak into you banget gitu. Jadi kayak aku ngeliat kemungkinan untuk pacaran ini masih sangat rendah gitu. Kemungkinan aja setelah dia merasa oke, dia merasa oke, hati aku udah mendingan gitu ya, dia bisa aja kayak lepasin kamu gitu. Karena dari segi niat emang masih kayak apa ya, dia cuma nyari teman aja gitu, nyari yang dimana bikin hati dia tenangan aja gitu, kayak pelarian ya, ibaratnya kayak pelarian, tapi lebih ke ketenangan sebenarnya gitu. Oke, the next card ada kartu past life relationship. Oke, you have known each other before. Aku ngerasa kayak mungkin kalian udah kenal lama, kalian udah deket lama, cuman emang gak jadi-jadi gitu. Maksudnya tidak ada progres berarti. Jadi karena emang dia masih mungkin baru putus sama mantannya, atau mungkin dia masih belum move on dari masa lalu gitu. Jadi intinya orang ini masih belum benar-benar bisa melepaskan masa lalu dia. Jadi walaupun dia mungkin dekat sama kamu sekarang, tetap di bayangan dia, tetap di pikiran dia itu masih kayak ngebahas masa lalu gitu, masih belum benar-benar bisa healing gitu ya. Oke, ada kartu pay attention to the red flags. Jadi ini kayak kartu yang memperingati kamu bahwa kamu harus melihat tanda-tanda yang dimana kayak pantas nggak sih gitu, pantas nggak sih gue bertahan sama orang ini, pantas nggak sih gue kayak nungguin gitu ya. Karena kamu harus melihat lampu merah, benang merah, lampu merah yang muncul gitu. Karena usaha itu bakalan sebanding sama niat gitu. Kalau niat dia besar, usahanya pasti besar juga gitu. Kalau niat dia kayak setengah-setengah, usahanya juga pasti setengah-setengah gitu ya. Apalagi kalian udah PDKT mungkin bertahun-tahun gitu, atau mungkin lebih dari 6 bulan gitu. Ada apa gitu? Apa maksudnya gitu ya? Apakah dia nggak takut kamu diambil orang lain atau gimana? Kok santai banget gitu? Itu perlu dipertanyakan. Iya, karena itu pay attention to the red flags. Jadi kamu harus memperhatikan tanda-tanda di mana orang ini serius gak sih gitu. Apalagi udah lama pendekatannya. Ternyata dia, aku lihat kalau emang kalian dalam kondisi seperti ini, maka ini kayak tanda gitu bahwa oh emang ternyata dia masih fokusnya di masa lalu, dia masih belum benar-benar bisa mencari ketenangan, mencari orang baru yang emang kayak dia emang ready gitu. Tapi ternyata dia malah lebih ke gimana caranya dia bisa nyembuhin hati dia dulu gitu. Jadi kayak belum tentu dia jatuhnya atau endingnya sama kamu gitu. Kayak kartu heart to heart conversation. Jadi aku ngeliat orang ini memang lebih ke dia masih belum jujur aku melihat dalam menceritakan isi hati dia, apa sih yang dia rasain. Dia tuh kayak lebih ke permukaan aja gitu, lebih ke kayak nunjukin kayak sikap-sikap yang dimana menurut dia itu kayak bikin hati dia tenang. Sebenarnya deep down gitu lah, artinya di hati dia banget itu masih ada hal-hal kesedihan, masih ada hal-hal trauma, masih ada hal-hal yang dimana dia ngerasa kayak masih belum lupa yang mempengaruhi percintaan dia gitu, sehingga dia kayak masih belum benar-benar open sama kamu. Dia kayak kadang terbuka, kadang enggak gitu. Jadi aku lihat dia masih banyak keraguan nih, grup 2. Oke. Sudah kartu 12 house escape. Ini kartu 12 house ini rolled by Pisces gitu. Jadi Pisces rolled by Neptune juga. Jadi kayak kartu yang nunjukin bahwa masih banyak kebingungan, masih banyak keraguan gitu, masih banyak yang kayak raga dia di kamu tapi hati dia di orang lain. Jadi masih kayak menapak di banyak dimensi gitu ya, menapak di banyak orang gitu. Ada kartu 8 house endings dan ada kartu Jupiter return benefits. Aku melihat hubungan kalian ini, kedekatan kalian ini tidak semata-mata adalah sebuah kerugian gitu, tapi ada sesuatu hikmah yang mungkin kalian bisa pelajari dari orang ini. Mungkin dari cerita hidupnya, dari apanya itu kayak kalian bisa mempelajari orang ini gitu. Jadi pengalaman buat kalian. Jadi ada Jupiter return, ada benefits, ada suatu hal yang gitu ya, mungkin dimana orang ini kasih nilai kehidupan yang dimana kayak merubah pola pikir kamu mungkin atau gimana. Jadi ada faedahnya gitu ya. Nah, kartu 8 house ini menunjukkan sebuah transformasi besar, sehingga aku merasa mungkin kamu deket sama dia atau dia deket sama kamu itu kayak memberikan impact yang luar biasa. Entah kamu mungkin jadi berubah mindsetnya menjadi ke arah lebih baik, atau dia juga ngerasa kayak ada perubahan dalam diri dia setelah dekat sama kamu. Cuman untuk pacaran aku ngerasa kayak ini masih sangat-sangat rancu gitu, masih kayak bingung, ambigu gitu. Jadi masih belum pasti dia atau kamu jadian sama dia gitu, sama orang ini gitu. Jadi masih bukan nggak mungkin, tapi prosesnya ini bakalan lama, bakalan kayak bener-bener yakinin dia tuh susah, lama.
dan dia juga kayak masih belum tentu atau pasti memilih kamu gitu, karena dari segi hati juga masih kayak rada-rada gitu, padahal kalian udah lama gitu. Aku ngerasa apa dua ini kayak udah memakan waktu cukup lama untuk pendekatan gitu, jadi kayak masih ragu padahal udah sekian lama. Oke, itu aku lihat untuk grup 2. Jadi aku lihat masih belum gitu ya, potensinya rendah tapi bukan nggak mungkin gitu. Oke, thank you for watching my video untuk grup 2. Kita lanjut ke grup selanjutnya. Bye. Hai, last pile nomor 3, pile 3 ya. Jadi sudah dipikirkan gebetan atau orang yang lagi deket sama kamu? Udah, apakah dia bakal jadian ataukah apakah dia bakalan serius sama kamu? Kita lihat ya. Kita buka bersama-sama untuk pile 3. Apa pesan? Oke. Ada kartu Six of Cups di sini. Ada kartu Ten of Cups. Ada kartu Five of Swords. Ada kartu Seven of Cups. Oke. Di sini pile 3 yang aku ngeliat ada kartu Ten of Cups. Aku langsung dapat vibe, dapat energi, dapat tanda kalau orang ini sebenarnya udah sangat nyaman dan bisa dibilang udah sayang sama kamu. Cuman ini masih di transisi antara orang lama sama kamu gitu. Jadi kayak masih ada bayang-bayang orang lama ya, dimana dia masih compare, masih ngebandingin gitu antara kamu sama orang lama. Cuman 80% ya aku ngerasa dia udah lebih condong ke kamu. Oke, cuman masih belum benar kayak goodbye masa lalu, masih belum benar-benar kayak gitu. Nah, kartu Five of Swords ini kayak bikin dia jadi kayak sedikit overthinking, sedikit mikir, sedikit kacau gitu ya, karena aku ngeliat gini, kadang tuh dia masih ngarepin orang lama ini buat balik, atau dia masih kayak mikir masih ada potensi buat balikan sama orang lama gitu. Dia bingung, dia ngerasa kayak bisa nggak ya pilih yang mana, dia kayak masih ragu-ragu gitu. Tapi 80% atau 60-80% dia kayak udah lebih condong ke kamu. Itu aku lihat ya untuk PL3 ini yang aku rasain. Jadi apakah potensial gitu? Aku rasa ini potensial gitu. Cuman masih butuh effort, masih butuh usaha gitu. Usaha yang lebih lagi biar benar-benar oke, gue yakin sama lo gitu. Jadi masih butuh effort aku lihat. Agak ada kartu love yourself first. Ya, your self respect make you more romantically attractive. Aku ngerasa orang ini tuh bakalan lebih tertarik lagi sama kamu, bakalan lebih condong ke kamu lagi, lebih lagi ketika kamu bisa kayak mungkin lebih ke respect sama diri kamu sendiri, kamu love yourself gitu ya, bisa dibilang kayak kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sangat mencintai diri kamu gitu, dengan merawat diri kamu, dengan menunjukkan bahwa kayak kamu membawa aura positif buat dia gitu. Jadi kamu kayak bisa dibilang kamu sangat menghargai diri kamu, itu kayak sebuah nilai yang benar-benar bikin dia ngerasa wow gitu. Jadi cintailah diri kamu, self love-nya ditingkatin gitu, biar itu baik juga buat kamu dan bikin dia juga makin attract gitu, makin attract ke kamu, makin kayak ketarik gitu ya, makin tertarik sama kamu. Ada kartu very soon di sini ya, jadi clearly decide what you want. Oke, ada kartu make the effort. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, jadi masih butuh usaha segera. Oke, aku ngelihat kemungkinan dia yang bakal usaha ke kamu, atau kamu yang masih butuh sedikit effort lagi, sedikit usaha lagi untuk benar-benar kayak membuat dia membuat dia sepenuhnya yakin kalau kamu adalah orang yang benar-benar tepat buat dia saat ini gitu. Jadi aku lihat masih butuh usaha lagi dikit aja gitu. Oke, jadi ini sangat potensial juga, tapi butuh usaha lagi dikit gitu. Jadi kayak butuh usaha untuk benar-benar kayak benar-benar dia gue yakin sama lo gitu. Oke, ada kartu Neptune Sacrifice. So ini menunjukkan bahwa tentang pengorbanan, tentang usaha juga gitu. Jadi tentang apa yang kalian impikan itu bisa kalian wujudkan asalkan kalian berusaha gitu. Jadi kalau kalian emang mau punya hubungan serius sama dia, dimanifestasikan gitu ya, direalisasikan dengan cara usaha yang lebih lagi, atau kayak ngasih tanda-tanda ke dia, kode-kode ke dia kalau kamu emang benar kayak orang yang terbaik lah buat dia gitu. Ada kartu Pisces, I believe. Jadi kartu Pisces ini lah dimana lebih ke meyakinkan diri, karena kan bingung ya, jadi gimana kamu meyakinkan dia juga gimana caranya meyakinkan diri dia kalau you're the one gitu, kamu adalah orang satu-satunya yang emang cocok buat dia saat ini. Jadi
aku ngerasa PL3 ini tentang usaha aja nih gitu. Udah oke lah, udah 80%, tinggal 20% lah lagi usaha aja, lagi dikit, ini bakalan dapet, ini bakalan goal gitu ya. Kartu Moon tentang perasaan, tentang perubahan. Jadi aku ngerasa orang ini tuh masih sangat kemudian banget. Dalam artian kadang dia ngerasa yakin, ngerasa enggak, kadang yakin banget gitu. Jadi ini masih butuh usaha, komunikasi yang lebih lagi agar benar-benar bisa deal gitu ya. Ibaratnya kayak beli sesuatu gitu, benar-benar yakin buat beli, ya gimana caranya gitu. Jadi kamu sebagai penjual gitu ibaratnya gitu. Jadi ini kayak tinggal apa ya, tinggal selangkah lagi gitu. Ini udah 80%, tinggal selangkah lagi, maka hubungan ini akan berhasil gitu. Tinggal usaha lagi sedikit aja. Oke, itu untuk grup 3. Jadi intinya sangat potensial gitu ya, sangat potensial tapi dengan usaha. Tapi kalau kalian mundur ya udah gitu, mungkin aja bakalan gak jadi gitu, karena dia masih transisi gitu. Jadi untuk grup 3 ini potensialnya besar asal usaha lagi dikit aja, atau ada usaha antara kalian berdua. Oke, so itu untuk grup 3. Thank you for watching my video.